Selamat sore, Bapak dan teman-teman. Selamat sore. Eh, pada sore hari ini kami akan mempresentasikan Toyota Prius Architectural Model Development. Mungkin dari overview-nya terlebih dahulu, dari presentasi yang sebelumnya. Jadi, Toyota Prius ini adalah mobil full hybrid yang dirancang dan diproduksi oleh Toyota sejak tahun 1997 yang didesain untuk mengurangi emisi kendaraan, terutama di daerah urban. Prius ini merupakan termasuk mobil yang paling efisien dan ramah lingkungan. Toyota Prius telah tersedia di lebih dari 90 negara di dunia, dan total penjualan pada tahun 2017 adalah 3.900.000 unit. Dilanjutkan dengan komponen layer. Silahkan, Wayan. Oke, sekarang kita masuk ke komponen layarnya. Jadi di sini itu kami menggunakan kendaraan Toyota Prius tahun 2020 yang versi Prime. Toyota Prius versi Prime ini itu dia punya plug-in system. Jadi charging sistemnya nggak cuma dari mesinnya aja, tapi bisa dari luar eksternal. Seperti itu. Jadi zoom dong tes ke bagian proses. Zoom-nya sebelah mana? Ke kanan. Oh. Sama aku aja deh tes yang ini. Share screen. Diganti ya. Oke. Nah. Stop share ya. Ya. Presentasi. Udah ganti ya. Nah ini, jadi pertama itu kita lihat dari sistem Toyota Priusnya. Yang pertama, dia itu punya mesin internal combustion engine, mesin bensin 1,8 liter, 4 silinder, Atkinson cycle. Terus dia punya dua motor motor listrik. Yang pertama itu MG1. Ini MG1 ini MG1 sama MG2-nya ketukar. Maksudnya MG1 itu MG2. Jadi MG2 itu dia sebagai motor penggerak utama dari mobil. MG2 itu punya power 53 kilowatt dan torsinya itu 163 Nm. Kemudian MG1 itu berperan sebagai generator dan juga pemberi tenaga tambahan buat mesin. Dia punya power 22,5 kW dan torsinya 40 Nm. Kemudian bisa dilihat lagi dari sini si internal combustion engine MG1, MG2-nya disambung ke transmisi yang menyambungkan ketiganya. Kemudian di sana itu dari sana energi mekaniknya itu akan disambungkan ke roda untuk menggerakkan mobil. Selanjutnya untuk yang MG1 sama MG2 itu dia nyambung ke inverter. Inverter ini itu bertugas untuk mengubah listrik DC ke AC atau sebaliknya. Jadi motor MG1 sama MG2 ini dua-duanya adalah jenis motor listrik AC 3 fasa. Jadi dari kotak yang di sebelah kiri itu adalah DC dan yang sebelah kanannya adalah AC. Di sini juga ada kesalahan sih sebetulnya yang bagian DR pada posisi sebelah kanan, yaitu pelanggan.
Selanjutnya ada bus converter. Bus converter ini tuh akan menaikkan tegangan DC yang keluar dari inverter dari 351,5 volt menjadi 600 volt atau kebalikannya. Yang 351,5 itu yang masuk dari baterai si mobil, baterai hybrid si mobilnya. Kemudian dinaikkan jadi 600 volt, terus kemudian dikonvert lagi ke AC untuk disalurkan ke MG1 dan MG2. Baterai untuk hybrid vehicle-nya ini jenisnya lithium ion, kapasitasnya 8,8 kWh, ada 95 sel, kapasitasnya 25 ampere hour dan tegangannya 351,5 volt. Tadi maksudnya 8,8 kWh itu powernya. Terus ada lagi di sini DC sama DC itu DC converter. Ini tuh yang akan mengubah tegangan yang dari bus converter ini menjadi DC 12 volt yang akan digunakan untuk mengisi tenaga dari baterai 12 volt. Baterai 12 volt ini itu perannya kurang lebih sama seperti aki mobil pada mobil konvensional biasa. Kemudian ada juga di sini sistem main relay. Nah, di sini ada sistem main relay. Ini tuh tugasnya untuk nyambungin si hybrid vehicle battery dengan mesin-mesin yang ada di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya sistem hybridnya nyala, si main relay-nya juga bakal menyalakannya. Kalau mati, terus dia mati. Terus selanjutnya, di sini ada AC to DC converter. Ini tuh yang bakal nyambung ke home charging station atau public charging station. Jadi ini tuh listrik yang bakal didapat dari charging station untuk selanjutnya hybrid vehicle battery. Selanjutnya ada battery management system yang akan mengatur si pengisian daya dan kemudian kondisi baterainya juga seperti apa. Lalu ada di sini kami membagi home charging station sama public charging station. Nah, jadi alasannya karena biasanya itu dia tegangan charging station di public sama home itu beda. Kalau home itu AC 120 volt. Di sini kita menggunakan data dari Toyota Prius keluaran yang di Amerika Serikat. Jadi di sana itu tegangan gridnya kebanyakan adalah 120 volt AC dengan itunya si step kontaknya jenisnya NEMA 515R. Kemudian kalau buat yang di public charging station, misalnya yang semacam SPBU tapi buat mobil listrik atau di tempat parkir gitu, ada tempat charging station, dia menggunakan 240 volt AC. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian field pelanggan. Di sini ada motor generator ECU. Motor generator ECU-nya ini tuh tugasnya untuk mengatur dari si inverter sama bus converter tergantung kebutuhan yang dikirim dari hybrid vehicle komputer untuk mengatur MG1 dan MG2 supaya dia bisa menjalankan mobil dan tenaga yang dikeluarkan itu tetap efisien. Hybrid vehicle komputer itu ibarat otak dari mobilnya, jadi dia mengatur banyak sekali komponen-komponen mobil yang ada di sini. Selanjutnya ada Toyota Safety Sense System. Ini itu dia menerima data dari data-data misalnya kecepatan, line safety sensor, dia ada sehingga bisa digunakan untuk sistem safety-nya.
sistem safety-nya di sini itu nanti bakal dijelaskan lagi selanjutnya. Kemudian dari komputer-komputer ini tuh bakal disambungkan ke vehicle instrument panel dan Prius prime screen. Vehicle instrument panel itu dia yang dimaksud itu adalah dashboard mobil itu. Jadi ada setir, kemudian ada persneling, ada misalnya indikator kecepatan, indikator lampu, dan lain sebagainya. Kemudian di Prius itu juga dia punya layar yang letaknya di tengah-tengah mobil. Di sana itu dia punya banyak informasi yang ditampilkan. Misalnya bisa menampilkan peta untuk kondisi mobilnya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya sistem operasi ini, kita mendapatkan plugin hybrid driving experience bagi si pengguna. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut ke business layer. Business layer-nya itu kita mendefinisikannya dari Toyota-nya itu sendiri ingin menjual Toyota Prius itu seperti apa. Yang pertama itu ada ultra low emission and efficient urban driving. Jadi si Toyota Prius-nya ini tuh memang bisa dibilang cukup hemat dan efisien juga dilihat dari data MPG EPA yang tadi setelah disebutkan Teza. Ini tuh bisa dicapai karena memang mesin-mesin Toyota Prius memang sudah didesain sedemikian rupa dengan intelligent driving modes supaya dia bisa mendapatkan low emission dan efficient urban driving. Kemudian Toyota Prius-nya itu juga memiliki mode-mode driving, misalnya EV mode, kemudian ada HV mode atau hybrid vehicle mode. Jadi tergantung kebutuhannya dan bisa dipilih oleh pelanggan. Makanya dia bisa dibilang versatile. Kemudian karena Toyota Prius-nya ini itu juga memiliki sistem charging yang convenient, artinya itu dia bisa di charging di mana saja, asalkan ada tempat charging station-nya, dan itu juga bisa di rumah dan ada charging station yang lain. Tapi perlu ditekankan di sini tuh di Toyota Prius-nya ini adalah jenis Amerika dan mengacu pada infrastruktur charging station yang di Amerika juga. Next. Kemudian selanjutnya function layer. Jadi function layer-nya itu kita pertama dari powertrain. Powertrain-nya itu dimaksud adalah penggerak utama daripada si mobil. Jadi tadi ada internal combustion kan disambungkan ke transmisinya untuk menggerakkan roda dan pedal. Kemudian baterainya ada dua, traction battery yang kapasitasnya lebih besar untuk penggerak si motor listrik, penggerak mobilnya. Kemudian yang kedua ada auxiliary battery. Auxiliary battery ini itu baterai tambahan yang berperan layaknya aki pada mobil konvensional yang digunakan untuk menyalakan berbagai macam misalnya instrumen panel pada mobil, kemudian layarnya juga. Kemudian untuk menggerakkan sensor, untuk memberi tenaga sensor-sensor yang digunakan untuk safety sense sistemnya. Dan juga komponen-komponen lain, misalnya lampu, wiper, dan sebagainya. Si traction battery-nya itu, dia punya dua mode pengisian daya. Yang pertama itu plug-in based energy source, yang sudah tadi saya jelaskan. Dia diisi dayanya lewat energi yang berasal dari charging station, entah dari home atau dari pabrik. Kemudian yang dari sana itu kan tipenya AC, dia bakal di-convert jadi DC yang digunakan untuk mengisi traction battery. Selain dari plug-in base-nya itu,
si traction battery juga bisa diisi lewat konvensional hybrid energy source. Jadi si mesin bensinnya itu bisa digunakan untuk mengisi baterainya dengan putaran mesinnya. Jadi si MG1 akan berperan sebagai generator yang akan menghasilkan listrik, kemudian dia masuk ke inverter dan tegangannya diturunkan lewat pada boost energy converter dan masuk ke hybrid vehicle battery. Kemudian terdapat juga kontrol sistem yang akan mengontrol segala komponen-komponen yang ada pada mobil. Kemudian misalnya di sini itu terdapat juga sistem intelijennya. Jadi kalau misalnya mobilnya itu ingin dibuat efisien, penggerak pengemudinya, experience kemudinya, maka dia akan mengatur dengan supaya efisien. Kemudian selanjutnya ada main interface. Main interface itu yang bakal yang bakal sebagai akses langsung dengan pengemudinya. Jadi yang tadi jelaskan ada setir, kemudian instrumen-instrumen lain juga. Next. Selanjutnya ada information layer yang akan dijelaskan oleh Teza. Di bagian kanan bawah itu bisa dilihat yang ditandai dengan warna kuning. Ada extra safety sensor yang diantaranya itu ada radar, kamera, dan GPS. Jadi sensor ini berguna untuk sensing jarak, iluminasi seperti itu. Nah, ini tuh tersambung dengan Toyota Safety Sense System, di mana Toyota Safety Sense System ini memiliki 4 fitur utama, yaitu Pre-Collision System atau PCS. Nah, PCS ini, fitur ini mengandalkan sensor radar dan kamera yang dipasang di depan. PCS ini gunanya untuk mendeteksi keberadaan kendaraan yang ada di depan. Jadi, pada saat sistem melihat adanya kemungkinan terjadi tabrakan, PCS ini akan langsung memperingatkan pengemudi agar segera melakukan manuver. Apabila peringatannya itu tidak cukup atau pengemudi tidak sempat melihat peringatan tersebut, maka sistem akan langsung melakukan intervensi dengan cara pengereman otomatis. Seperti itu. Yang kedua ada DRCC atau Dynamic Radar Cruise Control. DRCC ini, fitur ini tuh membantu untuk mengurangi cepat datangnya rasa lelah saat mengemudi seperti itu. Jadi pengemudi itu bisa melepaskan pedal akselerasi maupun rem pada saat melaju di jalur bebas hambatan seperti itu. Jadi DRCC ini dapat menjaga jarak aman dengan mobil lain pada kecepatan di atas 50 km per jam. Fitur ini memanfaatkan kamera di depan untuk memperhitungkan jarak kendaraan di depan. Apabila ada mobil yang memotong jalur pun, ia akan secara otomatis melakukan antisipasi seperti itu. Yang ketiga ada LDA atau Lane Departure Alert. Sistem ini itu apabila mobil mengalami pergerakan yang tidak wajar, sistem ini akan mengaktifkan peringatan ke pengemudi. Bila tanda ini tidak dihiraukan oleh pengemudi, maka LDA akan langsung mengoreksi arah mobil seperti itu. Dan yang terakhir, ada Automatic High Beam. AHB ini pun sama seperti yang ketiga sebelumnya, tetap menggunakan sensor kamera. Jadi AHB ini dapat mendeteksi mobil yang datang dari arah berlawanan yang sangat berguna di malam hari. Terutama ketika pengemudi menggunakan sistem penerangan jauh. Jadi apabila sistem itu mendapati adanya mobil lain di depan, maka mobil ini akan secara otomatis mengalihkan posisi lampu utama dari jauh ke atau high beam ke dekat atau low beam seperti itu. Lalu yang di sebelahnya ada hybrid vehicle computer. Seperti sudah dijelaskan oleh Wayan sebelumnya, hybrid vehicle computer ini berperan seperti otak pada mobil ini, yang dimana dia tuh akan menentukan power source mana yang akan digunakan, seperti itu, agar efisien. Di sebelahnya ada motor generator ECU yang fungsinya ini untuk monitoring engine parameter seperti kecepatan. Lalu ada battery management system, di mana didapat informasi
state of charge, dan temperatur. Lalu ke atas, ada Prius Prime Screen, di mana pada screen tersebut itu terdapat informasi GPS, lalu untuk fungsi parkir juga. Selain itu juga dapat diketahui lokasi charging station di mana saja. Dan yang paling atas yang warna pink itu ada Vehicle Instrument Panel, di mana seperti mobil pada umumnya terdapat informasi kecepatan, battery percentage, bensin, odometer, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk communication layer. Jadi terdapat 4 jenis jalur komunikasi, yaitu CAN atau Controller Area Network, listrik, internet, dan mekanik. Mungkin yang pertama dari listrik, yang berwarna oranye. Jadi dari power station ke charging station yang home maupun yang public, lalu masuk ke vehicle, ke battery management system. Nah, mungkin di sini yang berbeda setelah itu yang warna kuning itu CAN atau Controller Area Network. Controller Area Network ini terhubung jadi dimulai dari hybrid vehicle computer, ECU, ke battery management system, lalu ke Toyota Safety Sense System ini menggunakan jalur komunikasi CAN. Kenapa? Karena semuanya itu sistem kontrol di mana terjadi penerimaan dan pengiriman sinyal seperti itu. Yang bagian paling bawah itu yang berwarna ungu, ada yang jalur mekanik dari motor generator 1 dan 2 ke internal combustion engine dan ke roda seperti itu. Yang paling atas mungkin yang terakhir itu ada internet. Jadi dari informasi yang kami dapatkan, jadi di Prius Prime Screen itu kan tadi setelah seperti dijelaskan sebelumnya bahwa di situ tuh terdapat informasi charging station terdekat. Nah, informasi tersebut itu memanfaatkan komunikasi internet seperti itu. Mungkin sekian dari kami. Ya, silahkan. Itu udah ada cukup banyak pertanyaannya di chat. Nah, ada berapa pertanyaan tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ada 6. oke. Dari mulai Joshua tuh. Ini mau jawab yang Joshua dulu pertama. Ya, Kenapa komponen seperti traction battery main relay ada di daerah dan tidak di pelanggan? Jadi ini emang salah si gambarnya. Seharusnya bukan di daerah tapi di pelanggan. Tapi tadi belum sempat dipindahkan. Jadi nah, yang ini tuh yang semuanya di kotak-kotak putus-putus hitam ini tuh seharusnya ada di bagian pelanggan. Jadi BMS, terus AC/DC, 12 volt, DC, dan sebagainya itu seharusnya digeser ke pelanggan. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Edi. Mobil hybrid seperti Prius, pada waktu yang bekerja motor bakar, suaranya berapa dB? Pada waktu motor listrik, berapa dB suara kendaraannya? Oh, itu 3 pertanyaan berarti. Jadi tadi saya sempat baca, si Toyota Prius-nya itu punya sistem namanya proximity system kalau nggak salah. Dia itu ketika motor listriknya nyala, jadi di dalam mode EV, electric vehicle, dia punya suara tertentu yang bisa memperingatkan orang-orang atau misalnya pedestrian yang ada di sekitar mobil itu. Jadi dia punya suara juga gitu, semacam suara buatan yang digunakan. Tapi untuk desibelnya saya sendiri tadi belum sempat.
Gimana? Barusan saya kebetulan menemukan yang untuk Prius hybrid tahun 2018 mungkin tidak jauh berbeda dengan yang ini yang tahun 2020. Jadi tergantung kecepatannya. Jadi yang paling kecil itu di kecepatan 50 km per jam itu desibelnya itu adalah 54,1 desibel besarnya. Nah, yang paling besar itu di 140 km per jam itu nilainya itu 71,8 desibel seperti itu. Nah, kalau dari peraturan Kemenhub sendiri, untuk mobil listrik di Indonesia itu minimal 50 desibel. Jadi kalau dari standar yang ada, Toyota Prius sudah memenuhi standar tersebut seperti itu. Sudah berbunyi berarti. Ini Lalu selanjutnya mungkin selanjutnya yang charging time untuk baterai. Jadi kalau dari pertemuan sebelumnya, jadi untuk Toyota Prius itu yang 8,7 kWh, untuk yang charging station itu kurang lebih 1 jam 45 menit, dan yang untuk home charging station itu ada di 3 jam, seperti itu. informasi tambahan lagi. Kalau tadi saya baca di buku manual Toyota Prius Prime, buat home charging station itu karena dia lebih kecil itunya, tegangannya. Kalau di manualnya sendiri dia bilang charging time-nya sekitar 5,5 jam. Kalau buat yang public itu, Toyota Prius bisa pakai sistem fast charging. Charging time-nya itu sekitar 1,5 jam juga atau sampai 2 jam kalau nggak salah. Ya, seperti itu. Jadi buat yang public lebih cepat. Lanjut ke Arlin. Kalau dilihat dari bisnis layarnya, Toyota mengeluarkan Prius Hybrid. Salah satunya untuk low emission dan efisiensi. Sebenarnya dilihat dari kendaraan listrik yang sudah ada, efisiensinya sudah baik dan memiliki zero emission. Sebetulnya apa yang menjadi pertimbangan Toyota untuk mengembangkan mobil hybrid bukan full electric? Kalau menurut saya, jadi si Prius ini tuh kan dia itu model yang udah cukup lama, dari tahun 97 ya. Terus dia itu juga udah punya nama yang cukup established di dunia mobil, dunia otomotif. Jadi pada awalnya Prius itu emang dibikin hybrid. Opini saya mungkin karena emang waktu tahun 97 itu dia belum ada suatu sistem mobil listrik yang cukup efisien dan bisa diterima oleh pasar otomotif dunia. Mungkin mau menambahkan lagi, jadi mungkin Toyota menganggap mobil hybrid ini lebih reliable. Kenapa? Karena ya seperti Wayan bilang tadi, mungkin dulu belum ada sistem baterai yang mungkin sebagus hari ini, dan untuk mobil dan pada awalnya memang Toyota Prius ini dibuat untuk kalangan menengah. Jadi mungkin kalau untuk mobil listrik full seperti itu, jadi harganya akan menjadi lebih mahal seperti itu. Ya. Terus nambahin lagi, jadi si Toyota Prius itu emang udah dari dulu sampai sekarang dikenalnya sama pelanggan itu mobil hybrid gitu. Jadi saya mikirnya untuk perkembangan dari model-model dari tahun ke tahun itu kebanyakan dia selalu fokusnya ke bagian hybrid. Terus baru ada beberapa tahun yang lalu ini itu ada yang model plug-in hybrid ini yang bisa di-charge kayak mobil listrik biasa. Jadi mungkin kalau dari sisi pelanggan melihat dari Toyota Prius itu dia udah punya nama sebagai mobil dengan mobil hybrid super low emission dengan penjualan terbesar di dunia. Jadi dia udah punya cukup banyak pasar. Terus kemudian jadi karena mobilnya banyak unitnya, jadi servisnya mungkin bisa jadi lebih gampang dan banyak orang yang lebih familiar dengan mobil itu. Jadi emang mobil lain
dia punya low emission sama efisiensi, tapi keunggulan Prius itu di tadi dia udah punya nama dan unitnya juga banyak, familiar gitu di customer, seperti itu. Oh iya, jadi pertimbangan Toyota untuk mengembangkan bukan full elektrik, kalau nggak salah si Toyota itu dia punya mobil full elektrik juga, tapi dijualnya bukan pakai nama Prius. Jadi Prius emang dikenal sebagai hybrid dan dia tetap hybrid sampai sekarang. Full elektriknya dengan model lain. Oke. Selanjutnya, Havel. Alasan motor generator ECU disimpan di field. Alasannya, sebetulnya kami itu mau mengelompokkan, jadi ECU itu kan dia termasuk control system, jadi ditaruhnya di sama juga di hybrid vehicle computer, terus kemudian Toyota safety sense system. Jadi dia ditempatinnya sama gitu satu kelompok. Terus kemudian kenapa ditaruhnya di sana juga? Karena dia itu ibaratnya seperti level yang lebih tinggi daripada komponen-komponen yang ada di bagian proses. Karena dia itu tugasnya buat mengatur komponen-komponen yang ada di proses itu. Misalnya motor generator ECU, dia mengatur si inverter sama bus converter dari sinyal informasi yang diterima dari hybrid vehicle computer. Kemudian hybrid vehicle computer juga dia menerima sinyal-sinyal dari bawahnya, itu misalnya MG2, MG1. Kemudian internal combustion engine juga. Kayak gitu. Ada tambahan mungkin, Teza? Mungkin udah itu aja. Okay. Ya, ini ada tambahan. Kira-kira yang lain menganggapnya ini udah cocok atau belum nih? Ada tanggapan nggak yang lain kira-kira? Kira-kira menurut Joshua cocoknya di mana, Joshua? Menurut saya kayaknya cocoknya di operasi sih, Pak. Oke. Gimana kira-kira kalau ininya? Di operasi. Penjelasannya. Halo? Kira-kira kalau menurut Joshua, kalau cocok di operasi, kenapa tuh? Ini penjelasan buat Abel. Iya. Ya kalau menurut Abel gimana? Menurut Abel? Kenapa harus dioperasi gitu? Halo, halo. Ada, halo, ada. Mana Abel? Mungkin Ya. masuk. Silakan. Ya, Abel. Jadi bagaimana? Kenapa? Ya, tadi kan cocoknya di operasi. Kira-kira kenapa tuh? Halo, halo. Putus-putus ya? Ya, kalau dilihat kan ini fungsionalnya controller nih. Ya, controller ya cocoknya di operasi kan mau kontrol mekanisme operasi dari kendaraan tersebut gitu. Jadi ya ini kan controller semua nih. Controller yang mengkontrol operasi semua peralatan gitu. Nah, sebetulnya yang di field itu kan kalau dari penjelasannya itu menyangkut sensor, aktuator dan perangkat kontrol yang mengaktuator atau
atau sensor dan aktuator. Nah, ini harusnya di field gitu. Jadi kayak relay atau apa sensor, kemudian perangkat kontaktor, nah itu semuanya di field. Tapi field ini dikontrol oleh ECU yang ada di operasi gitu, yang mengatur operasionalnya gitu. Itu sebagai tambahan. Ya, silakan. Apa? Lanjut tadi ke ya, pertanyaan selanjutnya dari Pak Edi ya. Pada kondisi apa saja kendaraan beroperasi dengan motor bakar dan kapan beroperasi dengan MG1 dan MG2? Jadi ini tuh tergantung pada kecepatannya seperti itu. Jadi tergantung kondisi jalanan yang ada. Apabila sekiranya bisa kecepatan tinggi itu menggunakan mesin bensin dan MG1 dan MG2. Sementara kalau misalkan kecepatannya rendah dan tidak bisa melakukan charging maka menggunakan mode EV. Seperti itu, Pak. Lalu yang selanjutnya, bagaimana inverter bisa mencharging baterai? Mau jawab yang inverter ini? Ya. Jadi asalnya buat charging baterai inverter itu kan dari mesin internal combustion-nya, yaitu berfungsi untuk menggerakkan motor MG1, dan MG1-nya ini itu akan berfungsi sebagai generator yang akan menghasilkan listrik. Kemudian listriknya itu kan tadi udah dibilang kalau listrik MG1 MG2-nya itu AC 3 fasa. Kemudian inverternya itu akan mengubah AC 3 fasanya itu menjadi DC yang tegangannya 600 volt. Lalu DC 600 voltnya itu masuk ke boost converter, turun jadi 351,5 volt. Nah, kemudian 351,5 voltnya itu akan digunakan untuk charging si hybrid vehicle baterainya. Seperti itu, Pak. Gitu. Terus lanjut ke pertanyaan Asikin. Karena ada dua sumber energi, dari elektrik dan dari bensin. Pada SGMC apakah pada mode pembangkit, transmisi dan distribusi tidak ditambahkan proses energi dari bensin? Mau nanya lagi, Kasihin, SGMC itu panjangannya apa ya? Smart Grid. Oh, Smart Grid. Mana iya. Iya. SGAM. Smart Grid model. SGAM mungkin. Iya, SGAM. Smart Grid arsitektura model mungkin ya. Iya, kayaknya. SGAM tuh. Apakah pada mode pembangkit transmisi tidak ditambahkan proses energi dari bensin? Oh iya. Itu ide yang bagus buat Asikin, tapi kalau saya sih dari awal mikirnya buat yang pembangkit transmisi distribusi itu buat energi listriknya aja. Jadi kalau misalnya emang boleh ditambahin bensin, mungkin kita bisa tambahin. Iya, mungkin ditambahin aja sebab ini agak unik kan, ini mah hybrid ya. Iya. Jadi di DR-nya tuh ada charging station, ada juga pom bensin gitu ya. Oh iya. Iya, benar. Nanti selanjutnya ditambahkan. Ya. Oke, lanjut. Ada tanggapan dari Pak Edi. Pak Edi, ya. Garis-garis untuk informasi tegangan DC dan AC menggunakan warna yang sama sebaiknya dibedakan. Terima kasih tambahannya. Terima kasih Pak tanggapannya. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Arik.
Jadi apakah baterai yang digunakan untuk menambah kecepatan saja, lalu kalau begitu radar dari sensor digunakan untuk apa? Jadi sebenarnya bukan baterai untuk menambahkan kecepatan sih. Jadi uh, dari kondisi jalanannya gitu kan pengemudi menyesuaikan kecepatannya. Jadi kalau misalkan jalanannya mungkin di jalan tol, jadi kecepatannya tinggi. Seperti itu. Jadi dari sensor itu untuk Safety sense ya nggak sih? Yang gimana? exeroceptive. Maksudnya Itu exeroceptive exeroceptive itu sensor yang sensor. digunakan buat mensense lingkungan. Iya, bukan Bukan kecepatan. mensensi apa ya, data-data yang ada di dalam mobilnya gitu. Jadi dia ngelihat lingkungan. Misalnya Lebih ke untuk safety-nya sih. ya, jadi makanya dia nyambungnya cuma ke safety sense system-nya aja. Karena dia emang cuma buat lingkungan gitu, yang exeroceptive. Oh, jadi kira-kira gini nggak apa? Kan dia dapat data kamera, radar gitu-gitu ya. Nah, Iya. itu tuh cuman kayak memberikan notifikasi ya, kayak gitu ya, atau malah dia semacam kayak Cybertruck tadi. Jadi benar-benar mobilnya itu sendiri yang menggerakkan bannya gitu. Jadi sebenarnya itu untuk peringatan, tapi kalau misalkan peringatannya itu terabaikan seperti itu, jadi mobilnya bisa merespon secara otomatis seperti itu. Oh, meresponnya tuh membuat kayak gimana gitu mobilnya? Misalkan kalau misalkan kayak udah pengen tabrakan gitu kan. Tapi jangan pengen tabrakan. Iya, maksudnya sudah kemungkinan tabrakannya itu tinggi karena jaraknya terlalu sempit mungkin dengan mobil di depannya atau dengan benda-benda di sekitarnya. Jadi nanti mobilnya itu akan melakukan intervensi dengan cara pengereman otomatis atau mungkin kalau misalkan udah mau keluar jalur gitu dibelokin seperti itu. Tapi sebelumnya memang dikasih peringatan terlebih dahulu. Oh, itu yang mengubah jalurnya dari apa namanya? Jadi kan kayak yang mengubah jalurnya itu kemungkinan kan tenaga baterai ya. Ya nggak sih? Oh, iya. Nah, itu tenaga baterai 12 volt gitu udah cukup ya, kayak ngerem, kayak berbelok dan berhenti kalau bisa gitu ya. Iya. Atau malah manual lagi, kayak cuma dikasih notif gitu kan, terus apa namanya, baterainya cuma ngasih tahu notif doang gitu. Oh iya. Jadi kami itu belum terlalu dapat informasi buat yang si control systemnya itu dia di powernya pakai apa. Jadi asumsinya sih kita pakai 12 volt aja buat nyalain si komputernya. Jadi buat sistem apa tadi LAN supaya LAN-nya tetap gitu. Itu segala apa ya algoritma sistemnya atau scriptnya gitu yaitu di powernya pakai 12 volt baterainya gitu. Oke. Ada yang udah cukup, Ari. Oke. Terima kasih, Ari. Ada mungkin satu pertanyaan lagi, silahkan. Menggerakkan mobilnya bukan yang 12 volt. Kalau menggerakkan mobil kan selalu MG1, MG2 nih. Iya Pak. MG1, MG2 yang tadi tegangan berapa ratus volt tadi kan yang boost converter output. Tadi maksud saya tuh buat tenaga si kontrol sistemnya Pak. Jadi yang si ECU si komputernya itu dia pakai 12 volt. Asumsi buat sekarang. Soalnya kami belum dapat informasi. Sensor. Tapi kalau actuator kan perlu power. Iya Pak. Buat yang MG1 itu. Satu pertanyaan lagi. Oke, satu pertanyaan lagi, silahkan. Kalau ada yang lain. Sebagai penutup nih, satu pertanyaan lagi. Dari para penonton. Penonton banyak ya? Penontonnya berapa orang ini? Ada
Pak Reza juga ikutan. Oh, Pak Reza ikut. Nah, ini pertanyaan Pak Reza sekarang. Kita Pak Reza, tolong tuh kasih pertanyaan. Pak Reza nonton nggak? Oh, menyimak dulu katanya Pak Reza. Silahkan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Oh, kalau enggak ditunjuk aja tuh nama yang belum memberikan pertanyaan. Yang belum. Genta. Satu lagi sebagai penutup. Udah cukup banyak nih. Oh, Genta. Ayo Genta, tanya kamu. Jangan-jangan pergi dia. Enggak. Ada, Pak. Oh, enggak. Tanya nih yang terakhir, jawabannya harus 15 menit ya. Bentar, Pak. 15 menit. Ini Zoom-nya bisa 3 jam itu bayar ya? Iya, Pak. Bayar berapa? $14, Pak. $14 ya? Ya. Itu bisa sebulan aja bisa boleh itu? Sebulan katanya. Boleh ya? Enggak lanjut lagi bisa ya? Kayaknya sih bisa. Belum dicobain. Ya. Ayo Genta. Genta atau Genta? Ya, Pak, Genta, Pak. Oh iya. Ayo tanya. Mau nanya tentang ini deh, Pak, yang plugin hybrid. Bukan tanya ke saya, tanyanya ke Ryan. Baik. Mau nanya mengenai yang plugin hybrid driving experience. Ya. Nah, itu di dalamnya tuh apa aja? Kayak kenapa itu bisa masuk ke market? Untungnya apa aja gitu? Jadi untuk Toyota Prius sendiri itu yang plug-in hybrid itu baru ada dari tahun 2017 seperti itu. Jadi ini tuh keunggulan Prius yang jenis ini dibandingkan yang sebelumnya seperti itu. Jadi kalau yang plug-in itu dia lebih dari sisi efisiensi bahan bakarnya itu lebih hemat. Ya, betul. Lebih hemat dibanding Prius hybrid yang biasa. Cukup mungkin ada pertanyaan lagi? Gimana? Oh, udah ya? Oke. Udah. Oke, udah berapa tuh? Pertanyaannya kayaknya banyak banget tuh. Udah tadi satu lagi, Genta. Udah. Enggak, maksudnya yang sudah dicatat. Oh. Jangan-jangan nggak dicatat semuanya. Dicatat kok. 7, 8, 9. Udah 10 sih, Pak. Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu terima kasih paparannya. Ya, kalau gitu ditutup dulu, silahkan. Ya. Terima kasih teman-teman dan Pak Irsyad juga Pak Edi dan Pak Reza atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, paparan hari ini 3 presenter mengingatkan ini untuk minggu depan. Jadi minggu depan topiknya ya mungkin siap-siap lah ini 4 mungkin. Nanti biasanya ya cukupnya cuma 3. Jadi BYD model 3, Cademo, sama Gesit. Ya mohon bersiap-siap. Ya sebagai informasi kembali, jadi setiap paparan ini nanti harus mengisi absen di akademik. Kemudian nanti setiap akhir paparan ya kami upload presentasinya ke YouTube untuk sebagai bahan evaluasi kuliah online ini.
Mungkin demikian. Berakhir 20 April ya? Iya, Pak. 20 rencananya. Iya, Ya. seperti itu. Demikian kuliah hari ini. Mungkin dari Pak Edi ada tambahan dulu? Udah. Iya, oke. Mungkin demikian kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih kembali. Oke.